2543. Bersiaplah. Hari ini kamu keluar dari penjara. Kedepannya jangan lakukan kesalahan lagi. Jadilah orang baik. Lepaskan aku! Aku nggak melakukannya! Kumohon, jangan! Namaku Karo Gunanto. Aku dimasukkan ke dalam penjara oleh persekongkolan, orang tua, kakak, dan tunanganku. Carlo, hari ini kamu keluar penjara. Kebetulan bersamaan dengan konser selonya Tomo. Orang tua dan kakakmu pergi nonton konser. Sekarang aku bawa kamu ke sana. Sampai kapan kamu ngambek terus? Kalau waktu itu kamu nggak dorong Tomo jatuh dari tangga, serta menabraknya pakai mobil, kami juga nggak bakal masukkan kamu ke penjara untuk benahi diri. Carlo, Tomo sejak kecil gak punya orang tua. Dia diadopsi sama paman dan bibi. Baik hati, lugu, dan punya fisik lemah. Jangan sakiti dia lagi. Ayo pergi. Ayo. Kak, Ibu, kudengar kali ini pemain selo profesional nasional Master Cokro juga akan hadir. Beberapa tahun ini, dia lagi mencari seorang murid. Aku ingin bisa dipilih sama dia. Kamu pasti bisa, ya? Tapi, aku juga takut. Kalau terpilih sungguhan sama dia, apa yang harus kulakukan? Nanti aku harus ikut dia pergi, ikut serta dalam tur dunia. Kedepannya, kalian akan sulit untuk bertemu denganku. Nggak boleh begitu. Dasar bodoh. Tentu saja harus pergi kalau terpilih. Master Cokro dihormati di dunia musik. Kalau kamu bisa jadi muridnya, maka punya kesempatan jadi pemain selo terkenal di seluruh dunia. Sedangkan kami tiap minggu bisa menemuimu. Terima kasih, Kak Meti. Kak, kamu sudah pulang? Kak. Karena sudah pulang, jagalah sikapmu. Jangan menyerang Tomo lagi. Carlo, kenapa kamu bisa terluka? Coba aku lihat. Ada apa denganmu? Kakiku sakit sekali. Sakit sekali. Ayo cepat duduk. Bagian mana yang terkilir? Master Cokro? Bocah, kamu masih ingat padaku? Kalau begitu, kamu pasti ingat 3 tahun lalu aku mau menerimamu sebagai murid. Tapi waktu itu, kamu menolak karena nggak mau meninggalkan keluargamu. Sekarang, aku tanya sekali lagi, apa kamu bersedia ikut bersama? Master Cokro, bukankah kamu datang menemui Tomo? Sekarang Aku tahu hari ini kamu keluar dari penjara. Aku sengaja datang menemuimu.
Aku cuma tertarik sama kamu. Aku nggak peduli sama identitasmu. Jangan pernah menyia-nyiakan bakatmu dalam bermain selo. Aku pasti akan membantumu tampil di atas panggung internasional. Menjadi bintang yang paling bersinar. Jika sekarang kamu kurang puas dengan identitasmu, aku bisa bantuin kamu untuk berganti nama. Aku ikut bersamamu. Oke, aku akan bantu semuanya. Setengah bulan lagi, kita akan berangkat. Lilo! 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 Kak, kenapa kamu melukai anjingku? Awalnya aku kira kamu sudah berubah. Ternyata, selagi aku dan Tomo nggak ada, kamu lampiaskan emosi pada anjingnya. Apa salah anjing itu? Obatku. Cukup, Carlo. Jangan berakting lagi. Mau berakting lebih pun gak bakal mengubah fakta kalau kamu sudah melukai anjingnya Tomo. Carlo, kenapa kamu selalu cari masalah sama Tomo? Sudah, jangan sedih. Cepat kita bawa Lilo ke rumah sakit. Ayo ikut aku pergi. Ayo pergi, Ya, Tomo. ayo. Mereka bahkan lupa kalau aku alergi sama bulu anjing. Bahkan mengira aku lagi berakting. Iya, kelihatannya ini sudah bagus. Oke, baiklah. Kakak! Kak, kamu sudah datang. Ayo. Demi merayakan kepulanganmu, kami mau membuat pesta untukmu. Tomo, kamu orangnya terlalu baik. Dia sudah bersikap begitu padamu. Kamu masih mau buat pesta untuk dia? Astaga, Kak. Kalian jangan marah sama kakak. Dia pasti nggak sengaja. Selain itu, aku juga nggak masukkan masalah ini ke dalam hati. Lilo juga baik-baik aja kok. Maafkan kakak untuk kali ini ya. Baiklah, kami maafkan dia kali ini demi kamu. Aku juga maafkan dia. Seingatku, Carlo paling suka bunga mawar. Sekarang aku suruh orang beli 30.000 tangkai bunga mawar untuk mendekorasi lokasi acaranya. Carlo paling suka makan kue matcha. Ibu buatkan untuk kamu. Pelelangan baru-baru ini mengeluarkan jas warna putih. Carlo paling suka warna putih. Aku sudah menyuruh orang untuk dapatkan jas itu. Carlo, apa kamu ada saran untuk pestanya? Saran? Aku gak suka bunga mawar. Aku suka bunga tulip. Aku alergi sama matcha. Aku gak suka warna putih. Aku suka warna biru. Bunga mawar. Kue matcha. Warna putih. Semua itu adalah kesukaannya Tomo. Aku bisa kasih saran apa? Carlo, jangan marah. Itu kami nggak sengaja salah ingat. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Carlo,
Apa maksud ucapanmu? Kamu juga nggak sengaja salah ingat. Buat apa perhitungan seperti itu? Carlo, kami yang salah. Kalau kamu gak suka semua itu dengan yang kamu suka, ya? Nggak perlu. Aduh, sudahlah. Ayo pergi. Ikut kami pergi ke pesta. Jangan terbawa emosi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo, Ayo. pergi. Kak, kita sudah lama gak jumpa. Aku mau duduk satu mobil denganmu ke pesta, oke? Kita bisa banyak untuk mengobrol, kan? Bagus. Kalian harus menjalin hubungan yang baik. Kami naik mobil lain, kalian ngobrol saja. Pak Tomo, 3 anggota keluarga Gunanto dan Meti sudah dihubungi. Mereka akan tiba sebentar lagi. Apalagi yang harus kulakukan? Pukul. Ingat, pukul di area yang gak terlihat. Tom, sebenarnya kamu mau apa? Carlo, jangan kira karena kamu sudah kembali, lalu bisa mengubah keadaan. Ayah, ibu, kakak, termasuk Meti. Di dalam hati mereka cuma ada aku seorang. Kalau nggak percaya, kita lihat saja nanti. Ayo cepat. Kalian baik-baik saja kan? Bomnya sudah hampir meledak. Apa bom? Ayah, di sini ada kunci. Cuma satu ya? Cuma bisa tolong satu orang. Gak masalah kalau aku yang mati. Gimana kalau tolong kakak dulu aja? Carlo, Tomo fisiknya lemah dan penakut. Kami selamatkan dia dulu. Kamu tunggu. Kami akan segera selamatkan kamu. Ayo cepat. Jelas-jelas dari awal sudah tahu akan begini. Kenapa masih menaruh harapan pada mereka? Ayo. Ayo cepat. Ayo. Meti, ayo cepat pergi. Carlo. Ayo pergi. Kamu sudah sadar? Teruskan.
Hajar terus. Habisin. Habisin. Keluarkan aku! Kenapa kurung aku di sini? Carlo, penculik sudah mengaku setelah ditangkap. Penculikan dan peledakan ini adalah sandiwara buatanmu sendiri. Apa kamu tahu? Tomo ketakutan sampai demam tinggi terus. Kalau kamu nggak menyesal dan berubah, lebih baik dikurung di sini saja. Itu bukan ulahku! Aku mengidap fobia ruang sempit. Cepat keluarkan aku! Keluarkan aku! Dulu kamu nggak pernah mengidap fobia ruang sempit. Kenapa jadi tiba-tiba begitu? Kamu jangan berkelit lagi. Dalam penjara aku... Ayah, Ibu. Gimana kalau sebaiknya kalian keluarkan kakak saja? Dia pasti nggak sengaja. Kamu sudah terlalu baik. Cuma dikurung saja. Ini hukuman yang pantas diterimanya. Tomo, pulanglah dan pulihkan dirimu. Aku beliin mobil baru untukmu sebagai kompensasi karena kamu syok, oke? Ayah dan ibu juga kasih kompensasi. Jam keluaran terbaru dari Rolex. Ayo pergi. Pulanglah dan pulihkan dirimu. Enggak! Kembali! Jangan tinggalkan aku! Keluarkan aku! Kembalilah! Keluarkan aku! Mau pergi kemana? Permainan belum berakhir. Bagus! Ajar dia! Ajar saja! Rasakan! Rasa ya? Carlo, tiket pesawatmu sudah aku belikan. Apa kamu sudah terima pesannya? Sudah. Seminggu lagi kan? Aku akan berangkat tepat waktu. Terima kasih sudah belikan tiket pesawat untukku. Tiket pesawat? Tiket pesawat apanya? Tiket pesawat? Tiket pesawat apanya? Bukan apa-apa. Kamu salah dengar. Kamu datang buat tangkap dan kurung aku lagi. Carlo, bisakah kamu jangan bicara seketus itu? Ini memang salahmu sendiri. Tomo malah memohon padaku, paman dan bibi, barulah kamu bisa dikeluarkan. Kali ini, aku maafkan kamu dulu. Lain kali, jangan seperti itu lagi. Pulihkan dirimu. Nanti, aku jemput kamu pulang. Tomo sekarang masih ada di rumah sakit. Aku jagain dia dulu. Ku beritahu kamu, bagian rawat inap VIP kami benar-benar seperti cerita fantasi yang jadi kenyataan. Ini cuma demam biasa. Nggak masalah kalau dia diantar sama cewek cantik. Ayah dan ibunya menyewa seluruh lantai di rumah sakit. Dan juga kakak perempuannya. Dalam semalam dia memanggil banyak ahli ternama. Keluarga dan juga pacarnya selalu merawatnya dari dekat, nggak pernah ditinggalkan. Benar-benar dimanja. Anak muda, mana keluargamu? Kamu terluka separah ini. Kenapa nggak ada yang jaga kamu? Keluargamu benar-benar nggak bertanggung jawab. Yang baru saja kamu ceritakan,
Itu adalah keluargaku dan pacarku. Benarkah? Bu Eli, gelang warisan keluargamu dipecahkan orang. Cek CCTV. Sudah dicek. Kemarin lusa yang pernah masuk ke kamar cuma Pak Carlo dan Pak Tomo. Berhenti! Carlo, apa kamu yang memecahkan gelang milik Bibi? Bukan aku. Kalau nggak percaya, boleh cek sidik jari. Cukup, Carlo. Sebenarnya sampai kapan mau berbohong? Siapa lagi kalau bukan kamu? Oke. Kamu nggak mau mengaku ya? Pengawal, seret dia keluar. Suruh dia berlutut. Dia baru boleh masuk kalau sudah mengaku. Bersulai. Ayo coba cicipi yang ini. Ayo cepat dimakan. Baiklah. Ini pasti enak. Kamu pasti suka. Dulu nggak peduli apapun yang terjadi. Mereka akan selalu percaya padaku. Selamanya membela aku. Jangan dimakan kalau nggak suka. Apapun yang dilakukan Carlo selalu benar. Kami percaya pada Carlo. Kalau Carlo nggak makan, kedepannya ibu juga nggak mau makan. Aku juga sama. Tapi sekarang, mereka cuma peduli sama Tomo. Kamu lapar kan? Ayo, makan lebih banyak. Kamu mendadak bersikap baik padaku. Kamera CCTV yang lainnya sudah dicek. Tomolah yang nggak sengaja menjatuhkan gelang milik Bibi. Waktu itu dia terlalu takut, makanya nggak berani mengaku. Jangan salahkan dia. Beberapa waktu lagi, kita harus sudah menikah. Kamu harus lebih ceria. Jangan menghadapi pernikahan kita dengan wajah seperti ini. Menikah? Sejak kapan kita bilang mau menikah? Kamu sudah lupa ya? Keluarga kita sudah sepakat kita harus menikah sebelum berumur 27 tahun. Tahun ini kamu 26 tahun, sudah saatnya menikah. Kalau begitu, apa kamu bersedia menikah denganku? Tentu saja. Sejak kecil hingga dewasa, impian terbesarku adalah menikah sama kamu. Selain kamu, aku gak mau. Tapi, aku sudah gak mau nikah sama kamu. Meti! Ya, Jangan mendekat! Jangan mendekat! Tomo, tenangkan dirimu, jangan begitu. Tomo, apa yang terjadi sampai kamu harus seperti itu? Beritahu ayah dan ibu. Apapun masalahnya pasti kita bisa selesaikan. Ayah! Ibu! Dan kakak! Kita jadi keluarga lagi di kehidupan berikutnya! Tomo! Tomo! Dasar kamu ini. Ini. Meti, aku suka kamu. Jangan menikah, oke? Cepat antarkan Tomo ke rumah sakit. Ayo cepat pergi. Ayo. Ayo. Carlo, apa lukamu masih terasa sakit? Beberapa hari ini kamu kurang tidur kan? Seingatku waktu kecil kamu nggak bisa tidur tanpa memeluk boneka beruang. Boneka beruang yang dulu sudah hilang. Ayah, sekarang beliin yang sama persis buat kamu. Coba perbaiki pola tidurmu.
Carlo, semua ini buatanku. Dan semuanya makanan kesukaanmu. Ayo cepat dicicipi. Ayo dicicipi. Carlo, apa tubuhmu lebih baik? Katakan saja, sebenarnya ada urusan apa? Kamu saja yang bilang. Kami sebenarnya sayang sekali sama Tomo. Dia sangat suka sama Meiti. Tapi nggak pernah mau berebut denganmu. Dia pendam terus. Nggak pernah bilang, tapi setelah dia tahu kalian akan menikah, dia nggak tahan lagi. Lalu mau bunuh diri. Impian terbesarnya adalah menikah dengan Meiti. Sekalipun palsu juga nggak masalah. Bisakah kamu bantu mereka mewujudkannya? Carlo, tenang saja. Aku dan Tomo cuma pura-pura menikah. Cuma mewujudkan impiannya saja. Yang kusuka dari awal sampai sekarang cuma kamu seorang. Hal ini selamanya nggak akan pernah berubah. Benar, Carlo. Kamu dan Meiti berteman sejak kecil. Kamu sangat paham sifat Meiti. Kamu masih khawatir. Tomo cuma punya satu impian. Wujudkanlah impiannya. Ya? Benar. Tomo itu fisiknya lemah. Aku takut kalau impiannya nggak dipenuhi, dia akan berbuat nekat. Menurutmu? Boleh. Terserah kalian saja. Meiti, meski kamu benar-benar mau nikah sama dia, itu pun gak apa-apa. Tomo benar-benar mau menikah. Gak kusangka secepat itu. Lokasi acaranya harus didekorasi dengan megah. Jangan khawatir biayanya. Benar. Nantinya aku mau undang banyak orang untuk hadir di acara pernikahan. Aku juga sudah membatalkan pekerjaanku belakangan ini. Meski cuma pura-pura menikah, persiapannya malah sangat megah. Siapa yang percaya kalau ini cuma pura-pura? Hari ini kamu ulang tahun. Kami sudah siapkan banyak kado untukmu. Kamu pasti suka. Tomo, ayah dan ibu sengaja pesan jas pernikahan buat kamu. Coba lihat, kamu suka atau enggak? Ini kudapatkan dengan susah payah. Tomo, semoga kamu dan Meiti selalu harmonis ya. Tomo, ini adalah cincin pernikahan kita. Terima kasih ayah, ibu. Terima kasih kak. Juga terima kasih Meiti. Ayo panjatkan doa. Ya. Ayo. Sudah mau menikah, meski cuma pura-pura, tapi aku berharap bisa mendapat sebuah ciuman dari Meiti. Kak, apa Meiti boleh kasih aku sebuah ciuman? Terserah kalian saja. Hari ini Tomo berulang tahun. Tentu saja doanya harus diwujudkan. Meiti, cium saja. Benar, orang yang ulang tahun paling berkuasa. Bagus. Carlo, apa yang tadi kamu buang? Sampah. Carlo, sebelumnya Tomo terluka. Suasana hatinya sangat gak stabil. Ciuman itu cuma untuk bikin dia tenang saja. Jangan salah paham ya. Datanglah di hari pernikahan. Ku jamin aku gak akan melakukan hal di luar batas sama Tomo. Pernikahan itu cuma formalitas saja.
Tanggal 10. Kebetulan itu hari keberangkatanku. Ada urusan apa? Carlo, kamu benar-benar payah. Aku cuma asal berakting saja. Ayah dan ibumu, dan juga kakakmu, termasuk tunanganmu, semuanya memihak padaku. Bahkan setuju nikah sama aku. Tapi, kamu jangan terburu-buru. Semua ini baru pemanasan saja. Mulai sekarang, semua hal yang kamu miliki akan jadi milikku. Kamu gak akan bisa kalahkan aku. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Hati-hati ya. Kak, aku tahu kamu gak mau aku menikah dengan Meti. 3, Tapi ini cuma pernikahan palsu. 2, Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Kenapa kamu bersikap seperti itu padaku? 1. Tomo, Jangan menangis, Tomo. Kamu akan segera menikah. Kalau menangis nanti jelek. Carlo, kalau aku sudah setuju dengan pernikahan, maka nggak akan berubah. Kenapa kamu selalu bermusuhan dengan Tomo? Tomo, gak masalah kalau dirusak. Nanti aku beliin cincin pernikahan yang lebih mahal lagi, oke? benar. Jimatnya nanti bisa ku minta lagi. Jasnya nanti ayah dan ibu siapkan lagi untukmu. Beli yang lebih keren. Hah, ayo. Iya. Ayo pergi. Kamu gak akan menang. Mulai sekarang, aku gak punya keluarga. Cuma ada guru. Perintah dari Tomo membuatku menderita di dalam penjara. Sudah waktunya untuk membongkar kedok palsunya. Besok tolong diantarkan tepat waktu kepada mereka. Oke. Kak Carlo, apa mau hadir di pesta pernikahan? Masih sempat kalau mau datang. Carlo nggak perlu datang. Biar nggak bikin rusuh lagi. Hari ini kamu nggak boleh datang. Carlo, hari ini kamu istirahat dengan tenang di rumah. Setelah pesta pernikahan ini selesai, kami akan kembali. Kalau begitu, aku nggak akan pergi. Aku sudah suruh orang untuk antarin kado buat kalian. Jangan lupa diterima. Begitu kalian kembali, aku akan kasih sebuah kado yang lebih besar lagi. Seret dia keluar. Suruh dia berlutut. Dia boleh masuk. Kalau sudah mengaku. Bersulah. Aku memang sudah kalah. Tapi, Tomo juga nggak akan menang. Karena orang yang hidup nggak akan bisa kalahkan orang mati. Dua lima empat tiga. Bersiaplah. Hari ini kamu keluar dari penjara.
Kedepannya jangan lakukan kesalahan lagi. Jadilah orang baik. Lepaskan aku! Aku nggak melakukannya! Kumohon, jangan! Namaku Karlo Gunanto. Aku dimasukkan ke dalam penjara oleh persekongkolan, orang tua, kakak, dan tunanganku. Carlo, hari ini kamu keluar penjara. Kebetulan bersamaan dengan konser selonya Tomo. Orang tua dan kakakmu pergi nonton konser. Sekarang aku bawa kamu ke sana. Sampai kapan kamu ngambek terus? Kalau waktu itu kamu nggak dorong Tomo jatuh dari tangga, serta menabraknya pakai mobil, kami juga nggak bakal masukkan kamu ke penjara untuk benahi diri. Carlo, Tomo sejak kecil gak punya orang tua. Dia diadopsi sama paman dan bibi. Baik hati, lugu, dan punya fisik lemah. Jangan sakiti dia lagi. Ayo pergi. Ayo. Kak, Ibu, kudengar kali ini pemain sel profesional nasional Master Cokro juga akan hadir. Beberapa tahun ini, dia lagi mencari seorang murid. Aku ingin bisa dipilih sama dia. Kamu pasti bisa. Ya. Tapi, aku juga takut. Kalau terpilih sungguhan sama dia, apa yang harus kulakukan? Nanti aku harus ikut dia pergi, ikut serta dalam tur dunia. Kedepannya, kalian akan sulit untuk bertemu denganku. Nggak boleh begitu. Dasar bodoh. Tentu saja harus pergi kalau terpilih. Master Cokro dihormati di dunia musik. Kalau kamu bisa jadi muridnya, maka punya kesempatan jadi pemain selo terkenal di seluruh dunia. Sedangkan kami tiap minggu bisa menemuimu. Terima kasih, Kak Meti. Kak, kamu sudah pulang. Kak, Karena sudah pulang, jagalah sikapmu. Jangan menyerang Tomo lagi. Carlo, kenapa kamu bisa terluka? Coba aku lihat. Ada apa denganmu? kakiku sakit sekali. Sakit sekali. Ayo cepat duduk. Bagian mana yang terkilir? Master Cokro? Bocah, kamu masih ingat padaku? Kalau begitu, kamu pasti ingat 3 tahun lalu aku mau menerimamu sebagai murid. Tapi waktu itu, kamu menolak karena nggak mau meninggalkan keluargamu. Sekarang, aku tanya sekali lagi, apa kamu bersedia ikut bersama? Master Cokro, bukankah kamu datang menemui Tomo? Sekarang Aku tahu hari ini kamu keluar dari penjara. Aku sengaja datang menemuimu. Aku cuma tertarik sama kamu. Aku nggak peduli sama identitasmu. Jangan pernah menyia-nyiakan bakatmu dalam bermain selo. Aku pasti akan membantumu tampil di atas panggung internasional. Menjadi bintang yang paling bersinar.
Jika sekarang kamu kurang puas dengan identitasmu, aku bisa bantuin kamu untuk berganti nama. Aku ikut bersamamu. Oke, aku akan bantu semuanya. Setengah bulan lagi kita akan berangkat. Lilo, 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 Kak, kenapa kamu melukai anjingku? Awalnya aku kira kamu sudah berubah. Ternyata selagi aku dan Tomo nggak ada, kamu lampiaskan emosi pada anjingnya. Apa salah anjing itu? Obatku. Cukup, Carlo. Jangan berakting lagi. Mau berakting lebih pun gak bakal mengubah fakta kalau kamu sudah melukai anjingnya Tomo. Carlo, kenapa kamu selalu cari masalah sama Tomo? Sudah, jangan sedih. Cepat kita bawa Lilo ke rumah sakit. Ayo ikut aku pergi. Ayo pergi, Ya, Tomo. ayo. Mereka bahkan lupa kalau aku alergi sama bulu anjing. Bahkan mengira aku lagi berakting. Iya, kelihatannya ini sudah bagus. Oke, baiklah. Kakak, Kak, kamu sudah datang. Ayo, demi merayakan kepulanganmu, kami mau membuat pesta untukmu. Tomo, kamu orangnya terlalu baik. Dia sudah bersikap begitu padamu, kamu masih mau buat pesta untuk dia. Astaga, Kak, kalian jangan marah sama kakak. Dia pasti nggak sengaja. Selain itu, aku juga nggak masukkan masalah ini ke dalam hati. Lilo juga baik-baik aja kok. Maafkan kakak untuk kali ini ya. Baiklah, kami maafkan dia kali ini demi kamu. Aku juga maafkan dia. Seingatku, Carlo paling suka bunga mawar. Sekarang aku suruh orang beli 30.000 tangkai bunga mawar untuk mendekorasi lokasi acaranya. Carlo paling suka makan kue matcha. Ibu buatkan untuk kamu. Pelelangan baru-baru ini mengeluarkan jas warna putih. Carlo paling suka warna putih. Aku sudah menyuruh orang untuk dapatkan jas itu. Carlo, apa kamu ada saran untuk pestanya? Saran? Aku gak suka bunga mawar. Aku suka bunga tulip. Aku alergi sama matcha. Aku gak suka warna putih. Aku suka warna biru. Bunga mawar. Kue matcha. Warna putih. Semua itu adalah kesukaannya Tomo. Aku bisa kasih saran apa? Carlo, jangan marah. Itu kami nggak sengaja salah ingat. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Carlo, apa maksud ucapanmu? Kamu juga nggak sengaja salah ingat. Buat apa perhitungan seperti itu? Carlo, kami yang salah. Kalau kamu gak suka semua itu dengan yang kamu suka, ya?
Nggak perlu. Aduh, sudahlah. Ayo pergi. Ikut kami pergi ke pesta. Jangan terbawa emosi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo, Ayo. pergi. Kak, kita sudah lama nggak jumpa. Aku mau duduk satu mobil denganmu ke pesta, oke? Kita bisa banyak untuk mengobrol, kan? Bagus. Kalian harus menjalin hubungan yang baik. Kami naik mobil lain, kalian ngobrol saja. Pak Tomo, 3 anggota keluarga Gunanto dan Meti sudah dihubungi. Mereka akan tiba sebentar lagi. Apalagi yang harus kulakukan? Pukul. Ingat, pukul di area yang nggak terlihat. Tom, sebenarnya kamu mau apa? Carlo, jangan kira karena kamu sudah kembali, lalu bisa mengubah keadaan. Ayah, ibu, kakak, termasuk Meti. Di dalam hati mereka cuma ada aku seorang. Kalau nggak percaya, kita lihat saja nanti. Ayo cepat. Kalian baik-baik saja kan? Bomnya sudah hampir meledak. Apa bom? Ayah, di sini ada kunci. Cuma satu ya? Cuma bisa tolong satu orang. Gak masalah kalau aku yang mati. Gimana kalau tolong kakak dulu aja? Carlo, Tomo fisiknya lemah dan penakut. Kami selamatkan dia dulu. Kamu tunggu. Kami akan segera selamatkan kamu. Ayo cepat. Jelas-jelas dari awal sudah tahu akan begini. Kenapa masih menaruh harapan pada mereka? Ayo. Ayo cepat. Ayo. Meti, ayo cepat pergi. Carlo. Ayo pergi. Kamu sudah sadar? Teruskan. Hajar terus. Habisin. Habisin.
Ah, 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 ah. Keluarkan aku! Kenapa kurung aku di sini? Ah, ah. Carlo, penculik sudah mengaku setelah ditangkap. Penculikan dan peledakan ini adalah sandiwara buatanmu sendiri. Apa kamu tahu? Tomo ketakutan sampai demam tinggi terus. Kalau kamu nggak menyesal dan berubah, lebih baik dikurung di sini saja. Itu bukan ulahku. Aku mengidap fobia ruang sempit. Cepat keluarkan aku. Keluarkan aku. Dulu kamu nggak pernah mengidap fobia ruang sempit. Kenapa jadi tiba-tiba begitu? Kamu jangan berkelit lagi. Dalam penjara aku. Ayah, Ibu. Gimana kalau sebaiknya kalian keluarkan kakak saja? Dia pasti nggak sengaja. Kamu sudah terlalu baik. Cuma dikurung saja. Ini hukuman yang pantas diterimanya. Tomo, pulanglah dan pulihkan dirimu. Aku beliin mobil baru untukmu sebagai kompensasi karena kamu syok, oke? Ayah dan ibu juga kasih kompensasi. Jam keluaran terbaru dari Rolex. Ayo pergi. Pulanglah dan pulihkan dirimu. Enggak. Kembali. Jangan tinggalkan aku. Keluarkan aku. Kembalilah. Keluarkan aku. Mau pergi kemana? Permainan belum berakhir. Bagus. Ajar dia. Ajar saja. Rasakan. Rasa ya. Carlo, tiket pesawatmu sudah aku belikan. Apa kamu sudah terima pesannya? Sudah. Seminggu lagi kan? Aku akan berangkat tepat waktu. Terima kasih sudah belikan tiket pesawat untukku. Tiket pesawat? Tiket pesawat apanya? Tiket pesawat? Tiket pesawat apanya? Bukan apa-apa. Kamu salah dengar. Kamu datang buat tangkap dan kurung aku lagi. Carlo, bisakah kamu jangan bicara seketus itu? Ini memang salahmu sendiri. Tomo malah memohon padaku, paman dan bibi, barulah kamu bisa dikeluarkan. Kali ini, aku maafkan kamu dulu. Lain kali, jangan seperti itu lagi. Pulihkan dirimu. Nanti, aku jemput kamu pulang. Tomo sekarang masih ada di rumah sakit. Aku jagain dia dulu. Aku beritahu kamu, bagian rawat inap VIP kami benar-benar seperti cerita fantasi yang jadi kenyataan. Ini cuma demam biasa. Nggak masalah kalau dia diantar sama cewek cantik. Ayah dan ibunya menyewa seluruh lantai di rumah sakit. Dan juga kakak perempuannya. Dalam semalam dia memanggil banyak ahli ternama. Keluarga dan juga pacarnya selalu merawatnya dari dekat, nggak pernah ditinggalkan. Benar-benar dimanja. Anak muda, mana keluargamu? Kamu terluka separah ini. Kenapa nggak ada yang jaga kamu? Keluargamu benar-benar nggak bertanggung jawab. Yang baru saja kamu ceritakan, itu adalah keluargaku dan pacarku. Benarkah? Bu Eli, gelang warisan keluargamu dipecahkan orang. Cek CCTV. Sudah dicek. Kemarin lusa yang pernah masuk ke kamar cuma Pak Carlo dan Pak Tomo. Berhenti!
Carlo, apa kamu yang memecahkan gelang milik Bibi? Bukan aku. Kalau nggak percaya, boleh cek sidik jari. Cukup, Carlo. Sebenarnya sampai kapan mau berbohong? Siapa lagi kalau bukan kamu? Oke. Kamu nggak mau mengaku ya? Pengawal, seret dia keluar. Suruh dia berlutut. Dia baru boleh masuk kalau sudah mengaku. Bersulai. Ayo coba cicipi yang ini. Ayo cepat dimakan. Baiklah. Ini pasti enak, kamu pasti suka. Dulu nggak peduli apapun yang terjadi. Mereka akan selalu percaya padaku. Selamanya membela aku. Jangan dimakan kalau nggak suka. Apapun yang dilakukan Carlo selalu benar. Kami percaya pada Carlo. Kalau Carlo nggak makan, kedepannya ibu juga nggak mau makan. Aku juga sama. Tapi sekarang, mereka cuma peduli sama Tomo. Kamu lapar kan? Ayo, makan lebih banyak. Kamu mendadak bersikap baik padaku. Kamera CCTV yang lainnya sudah dicek. Tomolah yang gak sengaja menjatuhkan gelang milik Bibi. Waktu itu dia terlalu takut, makanya gak berani mengaku. Jangan salahkan dia. Beberapa waktu lagi, kita harus sudah menikah. Kamu harus lebih ceria. Jangan menghadapi pernikahan kita dengan wajah seperti ini. Menikah? Sejak kapan kita bilang mau menikah? Kamu sudah lupa ya? Keluarga kita sudah sepakat kita harus menikah sebelum berumur 27 tahun. Tahun ini kamu 26 tahun, sudah saatnya menikah. Kalau begitu, apa kamu bersedia menikah denganku? Tentu saja. Sejak kecil hingga dewasa, impian terbesarku adalah menikah sama kamu. Selain kamu, aku gak mau. Tapi, aku sudah gak mau nikah sama kamu. Meti! Ya, Jangan mendekat! Jangan mendekat! Tomo, tenangkan dirimu, jangan begitu. Tomo, apa yang terjadi sampai kamu harus seperti itu? Beritahu ayah dan ibu. Apapun masalahnya pasti kita bisa selesaikan. Ayah! Ibu! Dan kakak! Kita jadi keluarga lagi di kehidupan berikutnya! Tomo! Dasar kamu ini. Ini. Meti, aku suka kamu. Jangan menikah, oke? Cepat antarkan Tomo ke rumah sakit. Ayo cepat pergi. Ayo. Ayo. Carlo, apa lukamu masih terasa sakit? Beberapa hari ini kamu kurang tidur kan? Seingatku waktu kecil kamu nggak bisa tidur tanpa memeluk boneka beruang. Boneka beruang yang dulu sudah hilang. Ayah, sekarang beliin yang sama persis buat kamu. Coba perbaiki pola tidurmu. Carlo, semua ini buatanku. Dan semuanya makanan kesukaanmu. Ayo cepat dicicipi. Ayo dicicipi. Carlo,
Apa tubuhmu lebih baik? Katakan saja, sebenarnya ada urusan apa? Kamu saja yang bilang. Kami sebenarnya sayang sekali sama Tomo. Dia sangat suka sama Meiti. Tapi nggak pernah mau berebut denganmu. Dia pendam terus. Nggak pernah bilang, tapi setelah dia tahu kalian akan menikah, dia nggak tahan lagi. Lalu mau bunuh diri. Impian terbesarnya adalah menikah dengan Meiti. Sekalipun palsu juga nggak masalah. Bisakah kamu bantu mereka mewujudkannya? Carlo, tenang saja. Aku dan Tomo cuma pura-pura menikah. Cuma mewujudkan impiannya saja. Yang kusuka dari awal sampai sekarang cuma kamu seorang. Hal ini selamanya nggak akan pernah berubah. Benar, Carlo. Kamu dan Meiti berteman sejak kecil. Kamu sangat paham sifat Meiti. Kamu masih khawatir. Tomo cuma punya satu impian. Wujudkanlah impiannya. Ya? Benar. Tomo itu fisiknya lemah. Aku takut kalau impiannya nggak dipenuhi, dia akan berbuat nekat. Menurutmu? Boleh. Terserah kalian saja. Meiti, meski kamu benar-benar mau nikah sama dia, itu pun gak apa-apa. Tomo benar-benar mau menikah. Nggak kusangka secepat itu. Lokasi acaranya harus didekorasi dengan megah. Jangan khawatir biayanya. Benar. Nantinya aku mau undang banyak orang untuk hadir di acara pernikahan. Aku juga sudah membatalkan pekerjaanku belakangan ini. Meski cuma pura-pura menikah, persiapannya malah sangat megah. Siapa yang percaya kalau ini cuma pura-pura? Hari ini kamu ulang tahun. Kami sudah siapkan banyak kado untukmu. Kamu pasti suka. Tomo, ayah dan ibu sengaja pesan jas pernikahan buat kamu. Coba lihat, kamu suka atau enggak? Ini kudapatkan dengan susah payah. Tomo, semoga kamu dan Meiti selalu harmonis ya. Tomo, ini adalah cincin pernikahan kita. Terima kasih ayah, ibu. Terima kasih kak. Juga terima kasih Meiti. Ayo panjatkan doa. Ya, ayo. Sudah mau menikah, meski cuma pura-pura, tapi aku berharap bisa mendapat sebuah ciuman dari Meiti. Kak, apa Meiti boleh kasih aku sebuah ciuman? Terserah kalian saja. Hari ini Tomo berulang tahun. Tentu saja doanya harus diwujudkan. Meiti, cium saja. Benar, orang yang ulang tahun paling berkuasa. Bagus. Carlo, apa yang tadi kamu buang? Sampah. Carlo, sebelumnya Tomo terluka. Suasana hatinya sangat gak stabil. Ciuman itu cuma untuk bikin dia tenang saja. Jangan salah paham ya. Datanglah di hari pernikahan. Ku jamin aku gak akan melakukan hal di luar batas sama Tomo. Pernikahan itu cuma formalitas saja. Tanggal 10. Kebetulan itu hari keberangkatanku. Ada urusan apa? Carlo, kamu benar-benar payah. Aku cuma asal berakting saja. Ayah dan ibumu
dan juga kakakmu, termasuk tunanganmu, semuanya memihak padaku. Bahkan setuju nikah sama aku. Tapi, kamu jangan terburu-buru. Semua ini baru pemanasan saja. Mulai sekarang, semua hal yang kamu miliki akan jadi milikku. Kamu gak akan bisa kalahkan aku. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Hati-hati ya. Kak, aku tahu kamu gak mau aku menikah dengan Meti. 3, Tapi ini cuma pernikahan palsu. 2, Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Kenapa kamu bersikap seperti itu padaku? 1. Tomo, jangan menangis, Tomo. Kamu akan segera menikah. Kalau menangis nanti jelek. Carlo, kalau aku sudah setuju dengan pernikahan, maka nggak akan berubah. Kenapa kamu selalu bermusuhan dengan Tomo? Tomo, gak masalah kalau dirusak. Nanti aku beliin cincin pernikahan yang lebih mahal lagi, oke? Benar, jimatnya nanti bisa ku minta lagi. Jasnya nanti ayah dan ibu siapkan lagi untukmu. Beli yang lebih keren. Hah, ayo. Iya. Ayo pergi. Kamu gak akan menang. Mulai sekarang, aku gak punya keluarga. Cuma ada guru. Perintah dari Tomo membuatku menderita di dalam penjara. Sudah waktunya untuk membongkar kedok palsunya. Besok tolong diantarkan tepat waktu kepada mereka. Oke. Kak Carlo, apa mau hadir di pesta pernikahan? Masih sempat kalau mau datang. Carlo nggak perlu datang. Biar nggak bikin rusuh lagi. Hari ini kamu nggak boleh datang. Carlo, hari ini kamu istirahat dengan tenang di rumah. Setelah pesta pernikahan ini selesai, kami akan kembali. Kalau begitu, aku nggak akan pergi. Aku sudah suruh orang untuk antarin kado buat kalian. Jangan lupa diterima. Begitu kalian kembali, aku akan kasih sebuah kado yang lebih besar lagi. Seret dia keluar. Suruh dia berlutut. Dia boleh masuk. Kalau sudah mengaku. Bersulah. Aku memang sudah kalah. Tapi, Tomo juga nggak akan menang. Karena orang yang hidup nggak akan bisa kalahkan orang mati. Dua lima empat tiga. Bersiaplah. Hari ini kamu keluar dari penjara. Kedepannya jangan lakukan kesalahan lagi. Jadilah orang baik. Lepaskan aku! Aku nggak melakukannya! Kumohon, jangan!
Namaku Karlo Gunanto. Aku dimasukkan ke dalam penjara oleh persekongkolan, orang tua, kakak, dan tunanganku. Carlo, hari ini kamu keluar penjara. Kebetulan bersamaan dengan konser selonya Tomo. Orang tua dan kakakmu pergi nonton konser. Sekarang aku bawa kamu ke sana. Sampai kapan kamu ngambek terus? Kalau waktu itu kamu nggak dorong Tomo jatuh dari tangga, serta menabraknya pakai mobil, kami juga nggak bakal masukkan kamu ke penjara untuk benahi diri. Carlo, Tomo sejak kecil nggak punya orang tua. Dia diadopsi sama paman dan bibi. Baik hati, lugu, dan punya fisik lemah. Jangan sakiti dia lagi. Ayo pergi. Ayo. Kak, Ibu, kudengar kali ini pemain sela profesional nasional Master Cokro juga akan hadir. Beberapa tahun ini, dia lagi mencari seorang murid. Aku ingin bisa dipilih sama dia. Kamu pasti bisa. Ya, Tapi, aku juga takut. Kalau terpilih sungguhan sama dia, apa yang harus kulakukan? Nanti aku harus ikut dia pergi, ikut serta dalam tur dunia. Kedepannya, kalian akan sulit untuk bertemu denganku. nggak boleh begitu. Dasar bodoh. Tentu saja harus pergi kalau terpilih. Master Cokro dihormati di dunia musik. Kalau kamu bisa jadi muridnya, maka punya kesempatan jadi pemain selo terkenal di seluruh dunia. Sedangkan kami tiap minggu bisa menemuimu. Terima kasih, Kak Meti. Kak, kamu sudah pulang? Kak, Karena sudah pulang, jagalah sikapmu. Jangan menyerang Tomo lagi. Carlo, kenapa kamu bisa terluka? Coba aku lihat. Ada apa denganmu? kakiku sakit sekali. Sakit sekali. Ayo cepat duduk. Bagian mana yang terkilir? Master Cokro? Bocah, kamu masih ingat padaku? Kalau begitu, kamu pasti ingat 3 tahun lalu aku mau menerimamu sebagai murid. Tapi waktu itu, kamu menolak karena nggak mau meninggalkan keluargamu. Sekarang, aku tanya sekali lagi, apa kamu bersedia ikut bersama? Master Cokro, bukankah kamu datang menemui Tomo? Sekarang Aku tahu hari ini kamu keluar dari penjara. Aku sengaja datang menemuimu. Aku cuma tertarik sama kamu. Aku nggak peduli sama identitasmu. Jangan pernah menyia-nyiakan bakatmu dalam bermain selo. Aku pasti akan membantumu tampil di atas panggung internasional. Menjadi bintang yang paling bersinar. Jika sekarang kamu kurang puas dengan identitasmu, aku bisa bantuin kamu untuk berganti nama. Aku ikut bersamamu. Oke, aku akan bantu semuanya. Setengah bulan lagi, kita akan berangkat.
Lilo, 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 Lilo. Kak, kenapa kamu melukai anjingku? Awalnya aku kira kamu sudah berubah. Ternyata selagi aku dan Tomo nggak ada, kamu lampiaskan emosi pada anjingnya. Apa salah anjing itu? Obatku. Cukup, Carlo. Jangan berakting lagi. Mau berakting lebih pun gak bakal mengubah fakta kalau kamu sudah melukai anjingnya Tomo. Carlo, kenapa kamu selalu cari masalah sama Tomo? Sudah, jangan sedih. Cepat kita bawa Lilo ke rumah sakit. Ayo ikut aku pergi. Ayo pergi, Ya, Tomo. ayo. Mereka bahkan lupa kalau aku alergi sama bulu anjing. Bahkan mengira aku lagi berakting. Iya, kelihatannya ini sudah bagus. Oke, baiklah. Kakak. Kak, kamu sudah datang. Ayo. Demi merayakan kepulanganmu, kami mau membuat pesta untukmu. Tomo, kamu orangnya terlalu baik. Dia sudah bersikap begitu padamu. Kamu masih mau buat pesta untuk dia? Astaga, Kak. Kalian jangan marah sama kakak. Dia pasti nggak sengaja. Selain itu, aku juga nggak masukkan masalah ini ke dalam hati. Lilo juga baik-baik aja kok. Maafkan kakak untuk kali ini ya. Baiklah, kami maafkan dia kali ini demi kamu. Aku juga maafkan dia. Seingatku, Carlo paling suka bunga mawar. Sekarang aku suruh orang beli 30.000 tangkai bunga mawar untuk mendekorasi lokasi acaranya. Carlo paling suka makan kue matcha. Ibu buatkan untuk kamu. Pelelangan baru-baru ini mengeluarkan jas warna putih. Carlo paling suka warna putih. Aku sudah menyuruh orang untuk dapatkan jas itu. Carlo, apa kamu ada saran untuk pestanya? Saran? Aku gak suka bunga mawar. Aku suka bunga tulip. Aku alergi sama matcha. Aku gak suka warna putih. Aku suka warna biru. Bunga mawar. Kue matcha. Warna putih. Semua itu adalah kesukaannya Tomo. Aku bisa kasih saran apa? Carlo, jangan marah. Itu kami nggak sengaja salah ingat. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Carlo, apa maksud ucapanmu? Kamu juga nggak sengaja salah ingat. Buat apa perhitungan seperti itu? Carlo, kami yang salah. Kalau kamu gak suka semua itu dengan yang kamu suka, ya? Gak perlu. Aduh, sudahlah. Ayo pergi. Ikut kami pergi ke pesta. Jangan terbawa emosi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo. Ayo. Pergi. Kak, kita sudah lama gak jumpa.
Aku mau duduk satu mobil denganmu ke pesta, oke? Kita bisa banyak untuk mengobrol, kan? Bagus. Kalian harus menjalin hubungan yang baik. Kami naik mobil lain, kalian ngobrol saja. Pak Tomo, 3 anggota keluarga Gunanto dan Meti sudah dihubungi. Mereka akan tiba sebentar lagi. Apalagi yang harus kulakukan? Pukul. Ingat, pukul di area yang nggak terlihat. Tom, sebenarnya kamu mau apa? Carlo, jangan kira karena kamu sudah kembali, lalu bisa mengubah keadaan. Ayah, ibu, kakak, termasuk Meti. Di dalam hati mereka cuma ada aku seorang. Kalau nggak percaya, kita lihat saja nanti. Ayo cepat. Kalian baik-baik saja kan? Bomnya sudah hampir meledak. Apa bom? Ayah, di sini ada kunci. Cuma satu ya? Cuma bisa tolong satu orang. Gak masalah kalau aku yang mati. Gimana kalau tolong kakak dulu aja? Carlo, Tomo fisiknya lemah dan penakut. Kami selamatkan dia dulu. Kamu tunggu. Kami akan segera selamatkan kamu. Ayo cepat. Jelas-jelas dari awal sudah tahu akan begini. Kenapa masih menaruh harapan pada mereka? Ayo. Ayo cepat. Ayo. Meti, ayo cepat pergi. Carlo. Ayo pergi. Kamu sudah sadar? Teruskan. Hajar habisin. Habisin. Keluarkan aku!
Kenapa kurung aku di sini? Carlo, penculik sudah mengaku setelah ditangkap. Penculikan dan peledakan ini adalah sandiwara buatanmu sendiri. Apa kamu tahu? Tomo ketakutan sampai demam tinggi terus. Kalau kamu nggak menyesal dan berubah, lebih baik dikurung di sini saja. Itu bukan ulahku. Aku mengidap fobia ruang sempit. Cepat keluarkan aku. Keluarkan aku. Dulu kamu nggak pernah mengidap fobia ruang sempit. Kenapa jadi tiba-tiba begitu? Kamu jangan berkelit lagi. Dalam penjara aku... Ayah, Ibu. Gimana kalau sebaiknya kalian keluarkan kakak saja? Dia pasti nggak sengaja. Kamu sudah terlalu baik. Cuma dikurung saja. Ini hukuman yang pantas diterimanya. Tomo, pulanglah dan pulihkan dirimu. Aku beliin mobil baru untukmu sebagai kompensasi karena kamu shock, oke? Ayah dan ibu juga kasih kompensasi. Jam keluaran terbaru dari Rolex. Ayo pergi. Pulanglah dan pulihkan dirimu. Enggak. Kembali. Jangan tinggalkan aku. Keluarkan aku. Kembalilah. Keluarkan aku. Mau pergi kemana? Permainan belum berakhir. Bagus. Ajar dia. Ajar saja. Rasakan. Rasa ya. Carlo, tiket pesawatmu sudah aku belikan. Apa kamu sudah terima pesannya? Sudah. Seminggu lagi kan? Aku akan berangkat tepat waktu. Terima kasih sudah belikan tiket pesawat untukku. Tiket pesawat? Tiket pesawat apanya? Tiket pesawat? Tiket pesawat apanya? Bukan apa-apa. Kamu salah dengar. Kamu datang buat tangkap dan kurung aku lagi. Carlo, bisakah kamu jangan bicara seketus itu? Ini memang salahmu sendiri. Tomo malah memohon padaku, paman dan bibi, barulah kamu bisa dikeluarkan. Kali ini, aku maafkan kamu dulu. Lain kali, jangan seperti itu lagi. Pulihkan dirimu. Nanti, aku jemput kamu pulang. Tomo sekarang masih ada di rumah sakit. Aku jagain dia dulu. Aku beritahu kamu, bagian rawat inap VIP kami benar-benar seperti cerita fantasi yang jadi kenyataan. Ini cuma demam biasa. Nggak masalah kalau dia diantar sama cewek cantik. Ayah dan ibunya menyewa seluruh lantai di rumah sakit. Dan juga kakak perempuannya. Dalam semalam dia memanggil banyak ahli ternama. Keluarga dan juga pacarnya selalu merawatnya dari dekat, nggak pernah ditinggalkan. Benar-benar dimanja. Anak muda, mana keluargamu? Kamu terluka separah ini. Kenapa nggak ada yang jaga kamu? Keluargamu benar-benar nggak bertanggung jawab. Yang baru saja kamu ceritakan, itu adalah keluargaku dan pacarku. Benarkah? Bu Eli, gelang warisan keluargamu dipecahkan orang. Cek CCTV. Sudah dicek. Kemarin lusa yang pernah masuk ke kamar cuma Pak Carlo dan Pak Tomo. Berhenti! Carlo, apa kamu yang memecahkan gelang milik Bibi? Bukan aku. Kalau nggak percaya, boleh cek sidik jari. Cukup, Carlo. Sebenarnya sampai kapan mau berbohong? Siapa lagi kalau bukan kamu? Oke. Kamu nggak mau mengaku ya? Pengawal, seret dia keluar. Suruh dia berlutut.
Dia baru boleh masuk kalau sudah mengaku. Bersulai. Ayo coba cicipi yang ini. Ayo cepat dimakan. Baiklah. Ini pasti enak. Kamu pasti suka. Dulu nggak peduli apapun yang terjadi. Mereka akan selalu percaya padaku. Selamanya membela aku. Jangan dimakan kalau nggak suka. Apapun yang dilakukan Carlo selalu benar. Kami percaya pada Carlo. Kalau Carlo nggak makan, kedepannya ibu juga nggak mau makan. Aku juga sama. Tapi sekarang, mereka cuma peduli sama Tomo. Kamu lapar kan? Ayo, makan lebih banyak. Kamu mendadak bersikap baik padaku. Kamera CCTV yang lainnya sudah dicek. Tomolah yang gak sengaja menjatuhkan gelang milik Bibi. Waktu itu dia terlalu takut, makanya gak berani mengaku. Jangan salahkan dia. Beberapa waktu lagi, kita harus sudah menikah. Kamu harus lebih ceria. Jangan menghadapi pernikahan kita dengan wajah seperti ini. Menikah? Sejak kapan kita bilang mau menikah? Kamu sudah lupa ya? Keluarga kita sudah sepakat kita harus menikah sebelum berumur 27 tahun. Tahun ini kamu 26 tahun, sudah saatnya menikah. Kalau begitu, apa kamu bersedia menikah denganku? Tentu saja. Sejak kecil hingga dewasa, impian terbesarku adalah menikah sama kamu. Selain kamu, aku gak mau. Tapi, aku sudah gak mau nikah sama kamu. Meti! Ya, Jangan mendekat! Jangan mendekat! Tomo, tenangkan dirimu, jangan begitu. Tomo, apa yang terjadi sampai kamu harus seperti itu? Beritahu ayah dan ibu. Apapun masalahnya pasti kita bisa selesaikan. Ayah! Ibu! Dan kakak! Kita jadi keluarga lagi di kehidupan berikutnya! Tomo! Tomo! Tomo, Dasar kamu ini. Ini. Meti, aku suka kamu. Jangan menikah, oke? cepat antarkan Tomo ke rumah sakit. Ayo cepat pergi. Ayo. Ayo. Carlo, apa lukamu masih terasa sakit? Beberapa hari ini kamu kurang tidur kan? Seingatku waktu kecil kamu nggak bisa tidur tanpa memeluk boneka beruang. Boneka beruang yang dulu sudah hilang. Ayah, sekarang beliin yang sama persis buat kamu. Coba perbaiki pola tidurmu. Carlo, semua ini buatanku. Dan semuanya makanan kesukaanmu. Ayo cepat dicicipi. Ayo dicicipi. Carlo, apa tubuhmu lebih baik? Katakan saja, sebenarnya ada urusan apa? Kamu saja yang bilang.
kami sebenarnya sayang sekali sama Tomo. Dia sangat suka sama Meiti. Tapi nggak pernah mau berebut denganmu. Dia pendam terus. Nggak pernah bilang, tapi setelah dia tahu kalian akan menikah, dia nggak tahan lagi. Lalu mau bunuh diri. Impian terbesarnya adalah menikah dengan Meiti. Sekalipun palsu juga nggak masalah. Bisakah kamu bantu mereka mewujudkannya? Carlo, tenang saja. Aku dan Tomo cuma pura-pura menikah. Cuma mewujudkan impiannya saja. Yang kusuka dari awal sampai sekarang cuma kamu seorang. Hal ini selamanya nggak akan pernah berubah. Benar, Carlo. Kamu dan Meiti berteman sejak kecil. Kamu sangat paham sifat Meiti. Kamu masih khawatir. Tomo cuma punya satu impian. Wujudkanlah impiannya. Ya? Benar. Tomo itu fisiknya lemah. Aku takut kalau impiannya nggak dipenuhi, dia akan berbuat nekat. Menurutmu? Boleh. Terserah kalian saja. Meiti, meski kamu benar-benar mau nikah sama dia, itu pun gak apa-apa. Tomo benar-benar mau menikah. Nggak kusangka secepat itu. Lokasi acaranya harus didekorasi dengan megah. Jangan khawatir biayanya. Benar. Nantinya aku mau undang banyak orang untuk hadir di acara pernikahan. Aku juga sudah membatalkan pekerjaanku belakangan ini. Meski cuma pura-pura menikah, persiapannya malah sangat megah. Siapa yang percaya kalau ini cuma pura-pura? Hari ini kamu ulang tahun. Kami sudah siapkan banyak kado untukmu. Kamu pasti suka. Tomo, ayah dan ibu sengaja pesan jas pernikahan buat kamu. Coba lihat, kamu suka atau enggak? Ini kudapatkan dengan susah payah. Tomo, semoga kamu dan Meiti selalu harmonis ya. Tomo, ini adalah cincin pernikahan kita. Terima kasih ayah, ibu. Terima kasih kak. Juga terima kasih Meiti. Ayo panjatkan doa. Ya. Ayo. Sudah mau menikah, meski cuma pura-pura, tapi aku berharap bisa mendapat sebuah ciuman dari Meiti. Kak, apa Meiti boleh kasih aku sebuah ciuman? Terserah kalian saja. Hari ini Tomo berulang tahun. Tentu saja doanya harus diwujudkan. Meiti, cium saja. Benar, orang yang ulang tahun paling berkuasa. Bagus. Carlo, apa yang tadi kamu buang? Sampah. Carlo, sebelumnya Tomo terluka. Suasana hatinya sangat gak stabil. Ciuman itu cuma untuk bikin dia tenang saja. Jangan salah paham ya. Datanglah di hari pernikahan. Ku jamin aku gak akan melakukan hal di luar batas sama Tomo. Pernikahan itu cuma formalitas saja. Tanggal 10. Kebetulan itu hari keberangkatanku. Ada urusan apa? Carlo, kamu benar-benar payah. Aku cuma asal berakting saja. Ayah dan ibumu, dan juga kakakmu, termasuk tunanganmu, semuanya memihak padaku. Bahkan setuju nikah sama aku. Tapi, kamu jangan terburu-buru. Semua ini baru pemanasan saja. Mulai sekarang, semua hal yang kamu miliki
akan jadi milikku. Kamu gak akan bisa kalahkan aku. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Hati-hati ya. Kak, aku tahu kamu gak mau aku menikah dengan Meti. 3, Tapi ini cuma pernikahan palsu. 2, Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Kenapa kamu bersikap seperti itu padaku? 1. Tomo, Jangan menangis, Tomo. Kamu akan segera menikah. Kalau menangis nanti jelek. Carlo, kalau aku sudah setuju dengan pernikahan, maka nggak akan berubah. Kenapa kamu selalu bermusuhan dengan Tomo? Tomo, gak masalah kalau dirusak. Nanti aku beliin cincin pernikahan yang lebih mahal lagi, oke? benar. Jimatnya nanti bisa kuminta lagi. Jasnya nanti ayah dan ibu siapkan lagi untukmu. Beli yang lebih keren. Hah, ayo. Iya. Ayo pergi. Kamu gak akan menang. Mulai sekarang, aku gak punya keluarga. Cuma ada guru. Perintah dari Tomo membuatku menderita di dalam penjara. Sudah waktunya untuk membongkar kedok palsunya. Besok tolong diantarkan tepat waktu kepada mereka. Oke. Kak Carlo, apa mau hadir di pesta pernikahan? Masih sempat kalau mau datang. Carlo nggak perlu datang. Biar nggak bikin rusuh lagi. Hari ini kamu nggak boleh datang. Carlo, hari ini kamu istirahat dengan tenang di rumah. Setelah pesta pernikahan ini selesai, kami akan kembali. Kalau begitu, aku nggak akan pergi. Aku sudah suruh orang untuk antarin kado buat kalian. Jangan lupa diterima. Begitu kalian kembali, aku akan kasih sebuah kado yang lebih besar lagi. Seret dia keluar. Suruh dia berlutut. Dia boleh masuk. Kalau sudah mengaku. Bersulah. Aku memang sudah kalah. Tapi, Tomo juga nggak akan menang. Karena orang yang hidup nggak akan bisa kalahkan orang mati.